Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irma Aryani NIM 1811016. Nah, di sini pagi ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih imunisasi HB0. Nah, imunisasi HB0 ini sendiri tentunya untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis pada anak. Nah, kemudian uh, nanti di sini saya akan menjelaskan juga tentang persiapan alat, kemudian tata caranya itu seperti apa. Nah, untuk pertama kalinya karena ini itu imunisasi diberikan pada bayi setelah 2 jam, jadi otomatis ketika bayi lahir kita langsung memberitahu ibunya bahwa akan dilakukan imunisasi HB0. Nanti kita juga menjelaskan kepada ibunya apa sih itu imunisasi HB0. Nah, imunisasi HB0 ini imunisasi untuk mencegah terjadinya hepatitis. Nah, kemudian imunisasi ini udah ada sediaannya. Nah, kemudian itu tuh dosisnya 0,1 cc seperti itu. Secara IM di paha kanan bagian luar, di sepertiga paha kanan bagian luar. Nah, kemudian nanti juga kita akan menjelaskan kepada ibunya tentang kalau bayi yang nggak dikasih imunisasi hepatitis itu biasanya mengalami tanda gejala seperti fesesnya itu pucat, kemudian juga bayinya lemah, kemudian gangguan pada perut seperti itu. Nah, untuk persiapan alat sendiri, ini ada kapas DTT, ada KOM, kemudian ada bengkok, kemudian ada vaksin hepatitis yang udah ada sediaannya itu tentunya itu di dalam termos. Kemudian ada larutan klorin. Tadi kan juga ada larutan klorin, kemudian ada tempat sampah yang kering ataupun basah seperti itu. Kemudian nanti kita juga mempersiapkan ruangannya, kemudian kita menutup tirai, kemudian memastikan bahwa bayi itu juga udah siap untuk diberikan imunisasi. Kemudian kita mencuci tangan, memakai sarung tangan, kemudian kita mengambil vaksin yang dari termos tadi, kemudian membuka kemasannya. Nah, sebelum disuntikan kita juga harus mengusap dengan kapas DTT. Jadi nanti pemberian kapas DTT itu bukan cairan yang ditaruh di kom, tapi kita semprot-semprot di saat kita udah mau memberikannya seperti itu. Kemudian setelah itu kita mendekatkan alat, menyiapkan bagian-bagian yang akan diinjeksi seperti paha itu tadi, sepertiga paha di sebelah kanan. Kemudian kita setelah disuntikan itu dengan IM yaitu 90 derajat ya. Kemudian setelah dioleskan, kemudian kita suntikan, kemudian kita tekan sampai benar-benar obatnya habis, kemudian kita cabut, lalu kita juga usap dengan kapas DTT lagi seperti itu. Nah, setelah itu kita juga membereskan alat di mana bekas vaksin tadi kita masukkan ke benda tajam, kemudian kita memisahkan alat basah dan kering, kemudian kita juga mencelupkan alat ke dalam larutan klorin, kemudian kita mencuci tangan dan kita membereskan alatnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita memberitahu nih kepada ibu tentang pendokumentasiannya, di mana kita akan mencatatkan lagi di bukunya. Jadi jadwal kunjungannya itu kapan, kemudian efek samping dari imunisasi ini tuh apa seperti itu. Kita nanti bilang kalau imunisasi ini nanti dapat kita memberikan informasi kepada ibu bahwa efek samping dari penyuntikan ini bisa menyebabkan bayi itu nyeri, rewel, seperti itu. Kemudian ada kemerahan juga, tapi kemerahan itu biasanya akan hilang setelah 2 hari. Nah, di saat bayi itu mengalami demam, suhunya lebih dari 37 derajat Celcius, nanti kita akan memberikan paracetamol juga seperti itu. Nah, kemudian kita juga memberitahu nih gimana penanganannya. Nah, penanganannya sendiri itu kita bisa mengompresnya dengan air dingin, kemudian diberikan ASI seperti itu. Kemudian juga bayi itu boleh dimandikan ataupun dioles-oles pakai air hangat itu setelah bayi berusia 6 jam seperti itu. Kemudian diberitahu juga kepada ibu, biasanya bayi yang tidak diberikan hepatitis itu karena penundaannya bahwa ibunya itu HBS-nya itu positif, jadi harus diberikan HBL dulu seperti itu.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti di akhir ini saya akan memberikan tutorialnya atau videonya cara penyuntikannya seperti itu. Pemberian imunisasi adalah benar pasien, benar obat, benar dosis, dan benar lokasi penyuntikan. Alat yang digunakan adalah satu set vaksin hepatitis 0 bulan. Sebelum menggunakan, pastikan tanda pemantauan paparan panas (VVM) vaksin vial monitor dalam keadaan baik, dan juga perhatikan tanggal kadaluarsa pada vaksin. Selanjutnya ada kapas alkohol dalam tempatnya, sarung tangan bersih, dan bengkok. Sebelum melakukan tindakan cuci tangan, sebaiknya kita melepaskan terlebih dahulu jam tangan ataupun perhiasan yang sedang digunakan. Dilanjutkan dengan menggulung lengan baju sampai ke siku. Lalu, mencuci tangan 6 langkah di bawah air yang mengalir menggunakan sabun hingga bersih. Tindakan awal yang kita lakukan untuk mempersiapkan vaksinasi, yang pertama, menyiapkan vaksin yang akan diberikan. Selanjutnya, membuka kemasan vaksin dan meletakkan isi vaksin di dalam bak instrumen. Setelah meletakkan vaksin, gunakan sarung tangan bersih. Setelah memakai sarung tangan, kita menyiapkan vaksin yang akan diberikan dengan mendorong tutup vaksin ke dalam hingga bunyi klik. Selanjutnya, mengatur posisi pasien dan membuka pakaian pasien pada daerah yang akan disuntik. Menentukan daerah suntikan, yaitu di daerah sepertiga bagian atas paha kanan bagian luar. Dilanjutkan dengan mensterilkan permukaan kulit yang akan disuntik dengan kasa steril atau kapas alkohol dari tengah keluar secara melingkar sekitar 5 cm. Lalu menyuntikkan jarum dengan perlahan-lahan secara intramuskular. Tegangkan kulit dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Lalu, tusukkan jarum bentuk sudut 90 derajat. Masukkan obat dengan perlahan-lahan. Menarik jarum suntik dengan cepat setelah semua obat masuk. Menekan daerah suntikan dengan kapas alkohol, lalu memijat daerah suntikan secara perlahan. Setelah dilakukan penyuntikan, merapihkan kembali posisi pasien dan mengamati reaksi bayi pasca penyuntikan. Setelah tindakan selesai, rapihkan kembali pasien dengan tetap menjaga kehangatan bayi. Lalu, membereskan semua peralatan yang digunakan. Setelah melakukan tindakan, masukkan spuit ke dalam safety box. Kemudian, masukkan sampah kering dan sampah basah pada tempatnya. Setelah itu, lakukan dekontaminasi alat, memasukkan sarung tangan pada wadah berisi larutan klorin 0,5%, bersihkan sarung tangan dan melepaskannya secara terbalik. Kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Selanjutnya memberikan konseling pasca pemberian imunisasi. Memberitahukan kepada ibu tentang reaksi lokal yang mungkin timbul seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Namun, reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari.